Shalom saudaraku, hari ini kita bersuka cita karena Allah mau janjikan berkat buat saya dan saudara. Kita merindukan keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada saat ini akan menjadi satu pendorong, satu stimulator buat kita bergerak maju. Sebelum kita akan menikmati firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kuat kuasa yang daripada Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan dan memberkati kami. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Kami sediakan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan benih-benih firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, keluarga yang bertindak di dalam iman. Keluarga yang bertindak di dalam iman adalah keluarga-keluarga yang merindukan supaya Allah yang luar biasa memberkati saya dan saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Dalam Ulangan pasal 12 ayat yang ke-28, kita diingatkan bagaimana keluarga-keluarga dipimpin oleh Allah menjadi keluarga yang sungguh-sungguh kuat dan berkenan kepada Allah. Saudaraku, apakah keluarga itu? Keluarga adalah ikatan kelompok persatuan yang paling dasar, paling besar. Dan itu menjadi persekutuan yang Allah rindukan. Hidup bersama-sama dan mencapai satu tujuan yang Tuhan kehendaki. Masing-masing anggota diikat dalam ikatan janji dan kesepakatan yang telah dibuat dengan disaksikan oleh Tuhan. Ikatan inilah yang Tuhan mau buat dengan rumah tangga. Didasari dengan kasih Allah. Mengapa keluarga itu penting di hadapan Allah? Karena keluarga adalah lembaga yang pertama yang mula-mula dibentuk oleh Allah. Allah merindukan keluarga itu tumbuh menjadi suasana surga di dunia ini. Keluarga adalah gambaran antara Allah dan manusia. Allah menyebut dirinya adalah sang mempelai pria, dan kita umatnya adalah mempelai wanita. Setiap saudara sangat dihargai oleh Allah. Ditunggu untuk saat kita bisa bertemu. Keluarga adalah wadah identitas, wadah jati diri. Di mana saya dan saudara menjadi orang-orang yang punya karakter. Karakter siapa? Karakter Tuhan. Allah adalah kasih. Allah adalah sumber sukacita yang besar. Dan Allah memberikan saudara dan saya spirit ilahi buat kita sekalian. Keluarga adalah simbol keteladanan antara Allah sebagai kepala keluarga dan kita sebagai anggota keluarga. Kita akan belajar 3 kunci bagi keluarga yang rindu bertindak dalam iman. Di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan kepada kita ada 3 kunci bagaimana saya dan saudara boleh menikmati janji dan berkat-berkat Allah. Apa 3 kunci itu? 3 kunci itu sesungguhnya berkaitan dengan perkara yang besar, yaitu iman. Iman adalah segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam dunia ini. Dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, dan dalam hidup kita sekalian. Dengan iman ini kita akan bergerak semakin maju bersama-sama dengan Tuhan Allah. Kunci yang pertama buat saya dan saudara adalah singkirkan perkara-perkara yang mengalihkan perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara dari Tuhan. Dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Yaitu gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka harus kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka harus kamu hancurkan, dan nama mereka harus kamu hapuskan dari tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, sebenarnya apa sih yang membuat kita sering beralih pandangan dari Tuhan Allah? Ada yang menarik, ada hal-hal yang membuat kita bisa mengalihkan pandangan kita dari Tuhan Allah. Ada 4 hal di sana. Yang pertama adalah kebutuhanmu.
sandang, pangan, papan dapat menggantikan posisi Allah dalam kehidupanmu. Dan banyak orang jatuh di situ. Hanya karena kebutuhan ekonomi, banyak orang meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah berhala-berhalamu. Apa sebenarnya berhala itu? Berhala itu adalah segala sesuatu yang sudah mengalahkan Tuhan Allah dalam hidup saudara dan saya. Dia sudah menjadi berhala. Itu bisa berupa pekerjaan. Itu bisa berupa pasangan hidup. Bisa berupa pacar. Bisa berupa benda-benda yang akhirnya menjadi ajimat. Menjadi sesuatu yang diagung-agungkan. Itulah berhala. Lalu yang ketiga yang bisa mengalihkan pandanganmu dari Tuhan adalah pekerjaanmu. Pekerjaan adalah mata pencaharian. Dan dengan pekerjaan itu kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita memiliki status. Kita bangga karena kerja di salah satu instansi. Kita kerja di salah satu perusahaan terkenal. Dan buat orang itu menjadi sesuatu yang dicari. Itulah pekerjaan. Yang keempat yaitu makanan. Seringkali makanan dan apa yang kita masukkan dalam mulut kita bisa mengalahkan Tuhan. Banyak orang sekarang bukan mencari apa makanannya, tetapi mencari prestisnya, mencari image yang bagus, mencari tempat, bahkan harga sudah tidak diperhitungkan. Makanan bisa menggantikan Tuhan Allah. Makanan bisa mengalihkan kita dari Tuhan Allahmu. Ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan kepada saya dan saudara seperti ini. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri ini. Sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri ini. Dari Sakaria pasal 13 ayat yang kedua. Lalu dari 2 Tawarikh pasal yang ketiga ayat yang ke-15 mengatakan begini. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem. Dan membuangnya keluar kota. 2 Tawarikh 3 ayat yang ke-15. Inilah ayat-ayat yang meneguhkan. Kalau saudara ingin menjadi keluarga yang punya iman yang kuat. Tuhan katakan singkirkan segala sesuatu yang mengalihkanmu dari Tuhan Allah. Yang kedua, di sana dikatakan kepada kita, kunci yang kedua untuk menjadi keluarga yang punya iman yang kokoh adalah temukan hadirat Tuhan Allah dalam hidupmu. Apakah hadirat Tuhan Allah itu? Hadirat Tuhan adalah tempat bertemunya roh Allah dan roh manusia untuk meneguhkan janjinya buat saudara dan saya. Tuhan bisa tinggal di mana-mana, dia bisa tinggal di gunung yang tinggi. Seperti orang Samaria, mereka harus datang ke gunung Gerizim untuk menyembah Tuhannya. Atau orang Yahudi, mereka datang ke Yerusalem untuk menemukan Tuhan di sana. Atau kita orang-orang Indonesia, sering pergi ke gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang masih angker, dan kita mencari keselamatan di sana. Apakah hadirat Allah selalu ada di situ? Hari ini, itu semua tidak terjadi. Kota suci di sana, hari ini sepi, tidak ada yang boleh datang. Tempat-tempat bangunan yang megah, bangunan yang katanya kota suci, kota yang kudus, tidak ada yang datang, bahkan dilarang. Dan Tuhan menggenapkan janjinya hari ini. Dia bisa tinggal dimanapun, tapi hadiratnya sebenarnya ada di hati saudara sekalian. Kalau Allah sudah memilih hati saudara, maka ada hal-hal yang perlu kita bawa kepada Tuhan Allah. Allah merindukan setiap saudara dan saya. Yang pertama adalah bawa keluarga saudara melekat kepada Tuhan. Jangan hanya kalau hari Minggu saja. Jangan hanya kalau hari ibadah doa saja. Tapi hari ini Tuhan beri waktu yang banyak saudara berkumpul dengan keluargamu. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, bahkan sampai hari Minggu. Kalau saudara perlu tambah waktu ibadah, Tuhan katakan bawa keluargamu untuk melekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah bawa persembahanmu untuk pengabdian. Orang-orang membawa persembahan untuk diberikan kepada pihak yang dihormati. Kita diajar bersama-sama membawa persembahan yang terbaik, persembahan yang luar biasa yang kita khususkan buat Allah. Dan Allah akan menerima persembahan itu untuk
menjadi berkat buat banyak orang. Yang ketiga, di sana dikatakan, Allah merindukan saya dan saudara menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat dan membagi berkat bagi sesama kita, juga buat Tuhan Allah. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali lipat lebih lama, hidup lebih lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah saudara takut kepada hadirat-Nya? Hadirat itu tidak jauh, hadirat itu ada di hati kita. Ada di hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan Allah rindu setiap kita mengalami perubahan, pemulihan dalam hadirat Allah. Bagian yang ketiga, kita bersama-sama rindu belajar menjadi keluarga yang bertindak dalam iman adalah bersukacita di dalam pengharapan. Kamu harus bersukaria di hadapan Allah. Kamu ini, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian dalam milik pusaka bersama-sama kamu. Yang menarik di bagian ini mengatakan kepada kita, apakah sukacita itu? Sukacita adalah perasaan yang besar karena kebahagiaan yang mendalam, secara utuh, secara holistik, dan disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Kata sukacita itu dituliskan dengan kata hara atau kata simcha yang Alkitab tulis sekitar 225 kali. Yang mengingatkan sukacita orang percaya seharusnya yang pertama berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sukacita orang percaya seharusnya berdampak pada orang lain. Dan sukacita orang percaya sebenarnya akan membawa kita kepada kebaikan. Sukacita kita tidak bergantung pada materi. Sukacita kita tidak bergantung pada situasi, pada perasaan, pada sesuatu yang nampak di dunia ini. Tetapi sukacita saya dan saudara, Bapak Ibu semuanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang menarik pada saat ini adalah ketika Tuhan mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itu kerinduan Allah buat saya dan saudara, buat kita supaya kerajinan kita terus kita pegang, kita semangatkan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 5, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat ini meneguhkan kita, meneguhkan saudara dan saya, mari kita bersukacita. Dalam bagian yang lain dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadilah keluarga-keluarga yang siap bertindak dalam iman. Mari kita singkirkan segala sesuatu yang mengalihkan kita dari kasih Allah. Mari kita bersama-sama temukan hadirat Allah. Kita akan bersama-sama hidup dalam sukacita dan pengharapan sejati. Saudaraku, rindukanlah Tuhan berada dalam keluarga saudara, supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama dengan anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh jadi berkat kita sekalian. Kita mau bersama-sama berdoa untuk menikmati janji firman Tuhan ini. Allah kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menjadi keluarga yang berkenan kepada Engkau. Jadikanlah kami orang-orang, pribadi-pribadi yang bisa menyingkirkan segala sesuatu yang ingin menggantikan posisi Allah di hati kami. Kami rindu bersama-sama pengen menikmati hadirat kuasa Allah setiap saat, setiap waktu. Karena Allah berjanji bahwa Engkau selalu menyediakan waktu terbaik buat kami. Dan kami siap untuk hidup bersukacita di dalam segala pengharapan kami. Kiranya firman-Mu Tuhan menetap di hati kami. Dimanapun siaran ini dapat diterima, Allah berkarya luar biasa di sana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin.